Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan bagi penonton yang setia untuk melihat channel Yuk Kita Sholawat. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan tetap membacakan sholawat, ya, sedikit mereview, dan juga nanti ada sedikit cerita. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Pada video kali ini sebenarnya ada permintaan, ya, karena kemarin-kemarin kan menguploadnya tentang sholawat Habib Syekh, habis itu juga berada di belakang kamera gitu. Memang kemarin-kemarin itu lagi membuat eksperimen supaya channel ini tidak begitu-begitu saja gitu. Jadi sekarang ini banyak yang mau dilakukan supaya tidak monoton gitu istilahnya. Baik, yang pertama ini bagaimana kalau cerita dulu ya, nanti sholawatnya belakangan. Oke? Nah, jadi ceritanya itu memang ini dapat cerita biasa kalau di pengajian itu kan pasti ada sebuah kisah-kisah, cerita-cerita gitu. Jadi ada kisahnya seperti ini. Mungkin nanti di channel yang lain atau di guru-guru lain itu biasanya mungkin punya versi yang sedikit berbeda, tapi intinya itu sama. Ya. Jadi begini ceritanya. Ini cerita tentang seorang pencari kayu. Nah, itu memang orang tersebut itu termasuk golongan yang miskin, fakir miskin. Jadi untuk mencari kehidupannya, dia mengambil kayu di hutan. Nah, kayunya itu didapat dengan cara menebang pohon menggunakan kapaknya. Jadi kapaknya itu adalah satu-satunya harta yang digunakan untuk mencari nafkah dengan cara memotong kayu. Nah, Alkisah di suatu kerajaan gitu. Jadi si raja ini mau mengadakan sayembara. Sayembaranya itu dengan hadiah yang lumayan besar gitu. Karena hadiahnya itu setengah dari kerajaan itu akan diberikan kepada orang yang mampu menjalankan sayembara itu. Jadi seperti ini, si raja itu merasakan bahwa dirinya itu sebentar lagi akan dipanggil atau akan meninggal gitu. Nah, suatu ketika sayembara itu disebarluaskan. Jadi sayembaranya itu seperti ini. Barang siapa yang berani untuk masuk ke dalam kubur selama 40 hari gitu. Jadi rencananya itu akan menemani sang raja nanti gitu, kalau nanti rajanya sudah meninggal di dalam kubur selama 40 hari. Tapi dilakukan sayembara dulu pastinya selama 40 hari di dalam kubur, di dalam tanah gitu. Nah, berita ini tersebar luas, jadi banyak yang datang. Sebelumnya datang dulu dengan syarat-syarat tertentu pasti. Jadi ada orang datang, siapapun datang. Nah, saat dikatakan sayembaranya itu nanti akan berada di dalam tanah atau dikubur selama 40 hari, ini dalam tanda kutip ya. Kalau dalam kubur kan nggak dikafan segala macam, tapi ya tetap bisa hidup di dalam sana. Bukan berarti orang yang sayembara itu di dalam tanah itu mati, berarti kan nggak jadi sayembaranya, pasti bukan seperti itu.
Jadi sayembaranya itu tetap dilakukan. Jadi orang yang di dalam tanah itu nanti pasti masih bisa bernafas dan masih tetap diberi makan gitu. Nah, jadi setelah mendengar itu, orang-orang yang berdatangan itu karena tergiur dengan harta kerajaan yang begitu besar, setengahnya diberikan kepada orang yang menang dalam sayembara itu. Nah, terus saat diberitahukan kalau sayembaranya itu adalah masuk ke dalam kubur atau dalam tanah selama 40 hari, sudah mulai tersisih sedikit tersisih, dan sayembara ini terdengar juga oleh si orang yang mempunyai satu kampak ini untuk mencari nafkahnya dengan cara memotong kayu untuk mencari kayu bakar. Itu karena keadaan dia sangat miskin, karena memang tidak punya harta lagi, memang cukup untuk makan dalam satu hari itu ya dengan cara memotong kayu di hutan, membawa kayu bakar itu dan dijualnya ke pasar, dia uangnya itu untuk makan sehari-hari. Jadi seperti itu. Nah, saat mendengar itu, orang itu langsung ke kerajaan, saya siap raja. Nah, saat siap itu semuanya dipersiapkan, dia sudah udah persiapkan lah. Jadi orang itu tidak akan mati tentunya. Gitu. Jadi di situ dia tetap dikasih makan, tapi syaratnya tidak boleh keluar dari situ selama 40 hari. Oke, singkat cerita, orang itu sudah persiapkan semuanya, orang itu sudah ada di dalam kuburnya itu, dan raja pun udah mempersiapkan setengah harta kerajaannya untuk orang yang berhasil dalam sayembara itu. Nah, satu hari di dalam kubur itu, karena memang satu hari ya mungkin belum merasa apa-apa gitu. Nah, si orang itu berada di dalam kubur, dia merasa ini mungkin sesuatu yang sederhana gitu, yang enggak begitu sulit gitu. Dalam satu hari itu menjelang udah berjalan tuh ya, udah menjelang 2 hari, dia itu di dalam kubur itu didatangilah oleh malaikat. Di situ dikisahkan malaikatnya adalah malaikat munkar dan malaikat nakir, karena diceritakan bahwa sepertinya orang itu sudah meninggal, jadi ditanya oleh mereka, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jadi si orang itu tuh karena muslim, jadi dia tahu gitu, nih akan ditanya sama malaikat gitu. Udah kan tinggal dijawab karena dia belum meninggal kan, dijawab. Ditanya namanya siapa, Fulan bin Fulan. Ditanya kamu, pokoknya singkat cerita ditanyalah, kamu punya harta apa gitu. Ditanya, aku cuma punya harta satu kampak ini saja gitu. Nah, ditanyalah sama malaikat itu, kampak ini digunakan untuk apa gitu. Kampak ini digunakan untuk mencari nafkah. Nah, udah, malaikat itu pergi, masuk ke hari kedua. Datang lagi malaikatnya, tanya lagi, kamu kampak ini digunakan untuk cari nafkah di mana? Di hutan gitu. Terus malaikat pergi lagi, terus balik lagi, besoknya balik lagi, kamu di hutan mengambil kayu punya siapa gitu. Dijawab lagi, ini kayu tidak ada pemiliknya, ini ada di hutan. Nah, di situ udah selesai ceritanya, balik lagi malaikatnya, besoknya datang lagi, kampak itu didapat dari mana kayak gitu, ini beli dengan uang halal ya kan. Nah, sudah cerita dialognya lagi dengan malaikat pergi lagi terus selama berapa? 39 hari. Bayangkan, dalam 39 hari itu pasti lama banget kan. Nah, terus pas sudah 39 hari, orang-orang itu yang mendengar sayembara itu riuh, wah ini orang hebat sekali, ini sudah masuk ke hari 39, orang ini mampu dan belum keluar gitu. Akhirnya orang-orang kumpul di situ ingin menyambut dia untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan harta setengah dari kerajaan itu. Nah, setelah itu dia keluar di hampir ke hari ke-40 nih ya, hampir ke hari ke-40, karena udah yakin lah pasti udah bisa berhasil. Dibukalah itu kuburnya, orang itu keluar sambil bersedih. Sedihnya kenapa? Padahal kan mau dikasih harta. Bisa sampai dia ketakutan
ya kan, harusnya kan senang gitu. Dan ternyata kenapa orang itu ternyata pas sudah keluar, wahai raja, aku tidak jadi mau hartamu, kayak gitu, aku takut. Kenapa takut gitu? Ternyata si orang itu dia bercerita, bayangkan saja selama 39 hari aku di dalam kubur, kampak yang aku punya ditanya oleh malaikat, dari mulai ini dari mana, digunakan untuk apa, dibeli dari mana, pernah dilakukan apa saja, ini kampak pernah kemana aja, ditanya. Coba kalau itu bukan harta yang halal, pasti kita udah kena siksa. Kalau ini halal, karena si orang ini mempunyai kampak yang halal, jadi orang itu aman. Ditanya sama malaikat, dia tidak ketakutan gitu. Tapi dia pasti pusing, satu saja harta ditanya selama itu pun pasti belum selesai. Bagaimana dengan pakaiannya? Bagaimana dengan pecinya? Bagaimana dengan sarungnya? Bagaimana dengan celananya, jaketnya, sendalnya, rumah, kendaraan? Apalagi kalau orangnya sampai korupsi, bagaimana mau bercerita kepada malaikat? Malaikat pasti akan murka, apalagi Allah akan disiksa dalam kubur. Jadi inti dari cerita ini adalah kita boleh memiliki apa saja, boleh memiliki rumah, boleh memiliki pakaian ini, boleh memiliki kendaraan dan lain-lain, boleh banget, karena memang dianjurkan orang Islam itu harus kaya. Karena kenapa? Kalau umat Islam kaya, bisa membantu satu sama lain, dengan catatan hartanya harus halal. Hartanya harus halal, karena kalau kita mendengar yang tadi, orang miskin tadi, orang yang mencari kayu bakar tadi, dengan satu kampak saja ditanya terus, bagaimana kalau ada orang yang korupsi? Bagaimana kalau ada orang yang mencuri? Bagaimana orang yang begal? Pasti akan ditanya, ini harta yang tidak halal. Malaikat murka, pasti langsung disiksa. Langsung disiksa dalam kubur. Makanya siksa kubur itu ada. Seperti itu. Kalau di kubur itu biasanya, kalau menurutku itu DP. Jadi maksudnya siksaan itu kalau udah disiksa di kubur, pasti akan disiksa juga di neraka, diselesaikan di neraka. Jadi hati-hati mencari harta. Hartanya harus halal, jangan yang haram. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah intinya ya, kita boleh kaya raya, tapi dengan catatan dengan harta yang halal. Kalau misalkan kita miskin tapi sabar, itu punya kemuliaan sendiri. Tapi kita kuat atau tidak? Seperti itu. Kalau ada orang miskin, dia sabar, dia bersyukur atas apa yang Allah berikan, insya Allah itu orang miskin itu akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya, karena hisabnya lebih sederhana. Seperti itu. Nah, oke. Itu aja yang bisa saya ceritakan. Semoga menginspirasi teman-teman semua, dan kalau bisa di-share juga ke yang lain, supaya cerita ini tuh bisa menginspirasi teman-teman dan saudara-saudara yang lainnya juga. Dengan catatan juga pasti kata-kata juga lebih bagus ya, karena Al-Fakir sendiri termasuk orang yang, mohon maaf Al-Fakir ini orang yang bodoh. Jadi dengan kata-kata seperti ini pasti ada kata-kata yang sedikit kagok atau sedikit kaku gitu ya. Mungkin dengan bahasa teman-teman yang lain bisa membuat yang lain pun jadi termotivasi gitu. Tetap kita umat Islam harus mencari yang halal, seperti itu ya. Alhamdulillah. Itu satu cerita yang diminta oleh istri tercinta, Masya Allah. Jadi dia minta kalau dalam buat channel YouTube itu jangan seperti itu aja gitu. Jadi kita ada berceritanya. Katanya cerita yang saya sampaikan itu menarik, tapi ya tidak tahu, netizen kan berbeda ya. Semoga juga suka, dan kalau memang nanti ada masukan bisa di komen ya gitu, karena memang Al-Fakir sendiri juga kan masih belajar, karena Al-Fakir juga masih orang yang bodoh, dan Al-Fakir juga masih banyak dosa. Jadi minta doanya juga, dan minta sarannya supaya channel ini menjadi lebih maju lagi, karena channel ini berniat untuk mengajak teman-teman semua tuh untuk bersolawat gitu. Tapi ya
nggak cukup untuk bersalawat aja, tapi harus ada, mungkin ada cerita agamanya, atau mungkin ada cerita-cerita, atau mungkin ada saling mengingatkannya, ada motivasinya, insya Allah bermacam-macam seperti itu. Nah, untuk salawatnya, Al-Fakir pernah mendengar waktu itu memang waktu itu almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Nah, itu pernah diketahui khususnya oleh kakaknya, ya, Al-Habib, lupa nih Habib siapa. Tapi beliau itu Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa. Masya Allah, beliau masih sehat walafiat, semoga beliau selalu diberikan panjang umur dan sehat walafiat. Dan Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, semoga Allah memberikan kedudukan setinggi-tingginya di sisinya. Nah, saat itu Al-Habib Nabil melakukan video call dengan Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Kalau orang sekarang mungkin kenalnya Ustadz Al-Habsyi ya, Ustadz Habsyi ya gitu. Nah, jadi di tengah pembicaranya itu Al-Habib Nabil bercerita bahwa adiknya almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa itu selalu mendawamkan sholawat, yang mana sholawat itu terus dibaca setiap hari sampai hampir setiap hari Habib Munzir itu bertemu dengan Rasulullah. Masya Allah, dari sholawatnya itu Al-Fakir sendiri juga mengamalkan, walaupun tidak banyak tapi mengambil berkahnya dari situ, dan berharap semoga bisa bermimpi Rasulullah juga insya Allah. Nah, kan sampai diceritakan saat itu Habib Munzir juga bercerita juga bahwa saat bermimpi Rasulullah itu nanti usia beliau itu nggak sampai umur 40 tahun, dan memang benar di saat usia beliau kurang lebih 40 tahun itu beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kabar dari Rasulullah dalam mimpinya beliau. Gitu. Jadi salawatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Cukup mudah ya? Ya, cukup mudah ya. Oke. Insyaallah yang mudah itu bisa kita amalkan setiap hari. Ya, selain baca sallallahu alaihi Muhammad, salat Jibril, itu termasuk yang mudah. Yang tadi juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu juga bisa banyak. Salawat itu yang penting kita istiqomahkan. Ya, oke. Nah, kalau untuk salawat hanya itu saja yang bisa saya review ya. Dan awal mulanya saya tahu itu salawat itu dari pembicaraan beliau, dan memang salawat itu diijazahkan langsung dari beliau. Jadi dari video call itu diperintahkan untuk sebut qabil tuh atau diterima salawatnya. Insya Allah salawat itu kita baca ya, sanadnya itu pas gitu, sanadnya itu jelas gitu, bahwa memang sanadnya itu dari beliau Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, dan beliau memang termasuk ulama yang bermusabar, ulama yang Masya Allah sampai memimpin majelis Rasulullah, itu termasuk ulama yang hebat. Dan beliau pun kerja kerasnya untuk dakwah itu patut dicontoh ya. Dan kita doakan juga beliau, semoga kita bisa bersama beliau nanti di akhirat nanti, dan semoga seluruh jamaah majelis Rasulullah menjadi jamaah yang akan ikut bersama Al-Habib Munzir nanti di akhirat dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan kita semua, saya dan juga para penonton semua, semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad, kita diakui oleh Nabi Muhammad, dan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.